Selamat pagi Pak Hendri dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai risiko bunga dan mata uang. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Athanasius Tugu Pamungkas, NIM 141190106. Pada bahasan yang pertama adalah mengenai risiko bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul karena nilai relatif aktif berbunga, seperti pinjaman atau obligasi, akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Jika suku bunga naik, nilai obligasi atau investasi pendapatan tetap lainnya akan turun. Yang selanjutnya adalah mengenai mengurangi risiko suku bunga. Yang pertama, melalui diversifikasi. Jika pemegang obligasi takut akan risiko suku bunga yang dapat berdampak negatif pada nilai portofolinya, ia dapat mendiversifikasi portofolio yang ada dengan menambahkan sekuritas yang nilainya tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi suku bunga, misalnya ekuitas. Jika investor memiliki portofolio hanya berupa obligasi, ia dapat mendiversifikasi portofolio dengan memasukkan campuran obligasi jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, dengan cara melalui lindung nilai. Risiko suku bunga juga dapat dimitigasi melalui berbagai strategi lindung nilai. Strategi ini umumnya mencakup pembelian berbagai jenis derivatif. Contoh paling umum termasuk swap suku bunga, opsi, futures, dan forward rate agreement. Selanjutnya kita akan membahas mengenai risiko mata uang. Risiko mata uang adalah risiko yang terjadi pada hubungan mata uang dalam negeri dan mata uang asing akibat adanya fluktuasi perusahaan dalam ekonomi makro. Oleh karena itu, sering disebut juga dengan risiko valuta asing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak fluktuasi mata uang. Yang pertama adalah depresiasi, merupakan nilai suatu mata uang mengalami penurunan terhadap nilai mata uang asing dalam sistem nilai tukar. Yang kedua adalah apresiasi, merupakan naiknya nilai mata uang terhadap nilai mata uang asing dalam sistem nilai tukar. Yang ketiga adalah devaluasi, merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu negara untuk menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing. Yang keempat adalah revaluasi, merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu negara agar menaikkan nilai mata uang terhadap mata uang asing. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis risiko mata uang. Risiko yang pertama adalah risiko transaksi. Risiko transaksi atau biasa disebut exposure transaksi merupakan risiko yang dialami oleh perusahaan dikarenakan transaksi langsung oleh mata uang asing. Perusahaan yang mengalami risiko transaksi merupakan perusahaan yang biasa melakukan perdagangan internasional. Exposure yang meningkat mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Exposure transaksi akan berpengaruh terhadap aliran kas jangka pendek. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko transaksi yaitu pinjaman luar negeri yang akan jatuh tempo. Selanjutnya adalah risiko translasi. Exposure translasi memiliki fokus utama mengenai perubahan di dalam kepemilikan laporan keuangan di ekuitas. Risiko translasi tidak berdampak terhadap arus kas perusahaan, namun risiko translasi berdampak terhadap profitabilitas perusahaan serta berpengaruh terhadap harga saham. Jenis risiko mata uang yang ketiga adalah risiko ekonomi. Risiko ekonomi berdampak terhadap perubahan nilai tukar. Dampak tersebut berpengaruh terhadap pendapatan dan biaya beroperasi. Pergerakan nilai tukar mengakibatkan nilai tukar terhadap arus kas di masa depan, serta berpengaruh terhadap valuasi terhadap nilai perusahaan. Pergerakan ekonomi Indonesia dalam menghadapi risiko ini digerakkan oleh produk dalam negeri atau disebut dengan produk domestik bruto. Kita akan membahas mengenai faktor pendukung risiko mata uang. Faktor pendukung risiko mata uang yang pertama adalah perbedaan angka inflasi. Angka inflasi di setiap negara berbeda-beda.
Hal ini mengakibatkan desain perdagangan internasional dan nilai tukar akan mengalami perubahan sesuai dengan kenaikan harga tersebut. Teori paritas daya beli atau disebut purchasing power parity merupakan teori yang membahas tentang korelasi antara nilai tukar dengan tingkat inflasi di dua negara yang memiliki nilai mata uang berbeda. Teori tersebut menyatakan apabila suatu negara mengalami inflasi, akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, di mana jumlah konsumen yang membeli produk domestik atau produk dalam negeri akan seimbang jumlahnya dengan minat daya beli masyarakat terhadap produk dari luar negeri. Negara yang memiliki tingkat inflasi yang stabil, lebih rendah, memiliki arti nilai mata uang di negara tersebut meningkat. Begitupun dengan daya beli mengalami peningkatan terhadap mata uang lain. Negara yang memiliki angka inflasi yang tinggi akan mengalami depresiasi, yang merupakan bagian dari resiko nilai tukar. Faktor pendukung resiko mata uang yang kedua adalah perbedaan suku bunga. Bank sentral memiliki kewenangan untuk mempengaruhi nilai suku bunga. Kewenangan tersebut berpengaruh kepada inflasi dan nilai tukar mata uang. Apabila nilai suku bunga yang diberikan lebih tinggi, negara yang memberikan pinjaman atau kreditur akan mengalami keuntungan. Hal ini mengakibatkan penarikan modal asing dan nilai tukar mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila suku bunga yang diberikan oleh suatu negara rendah, akan mengakibatkan penurunan nilai tukar. Bank sentral yang menjadi acuan di seluruh dunia yaitu The Fed Bank yang ada di Amerika. Bank sentral tersebut yang memutuskan tingkat suku bunga yang ada di Amerika. Keputusan yang dikeluarkan bank sentral tersebut berpengaruh terhadap kondisi pasar modal di seluruh dunia, dan nilai suku bunga menjadi acuan dasar bagi pengusaha untuk melakukan investasi. Apabila terjadi kenaikan suku bunga, mengakibatkan para pemberi modal atau investor akan mengambil dananya dan menyimpannya dalam bentuk deposito. Hal ini mengakibatkan pasar uang tidak stabil, terutama di negara berkembang. Yang ketiga adalah mengenai defisit akun berjalan. Defisit akun berjalan adalah kondisi tingkat tabungan nasional mengalami penurunan, sedangkan tingkat investasi di suatu negara tersebut mengalami kenaikan. Hal ini sering terjadi di negara berkembang. Kondisi defisit bisa terjadi apabila suatu negara lebih banyak melakukan pengeluaran dana dengan melakukan aktivitas perdagangan di pasar luar negeri, sedangkan jumlah pendapatan negaranya lebih sedikit. Dampaknya, negara tersebut harus menutupi defisitnya dengan cara meminjam modal kepada sumber negara asing. Yang keempat adalah utang publik. Terjadinya utang publik yang besar dikarenakan oleh pembayaran defisit yang besar. Hal ini mengakibatkan para investor tidak ingin menanam modal di negara tersebut. Utang yang semakin besar mengakibatkan inflasi di negara tersebut. Dampak dari peningkatan utang luar negeri akan mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara dan rentan akan permasalahan moneter dan permasalahan negara dari pihak eksternal. Yang kelima adalah stabilitas politik dan kinerja ekonomi. Indeks stabilitas politik merupakan alat ukur yang mengukur indeks suatu negara berdasarkan standar pemerintahan, berkas konstitusional, pengaruhnya terhadap hak asasi manusia, dan keadaan demokrasi di negara tersebut. Lembaga yang menerbitkan indeks ini yaitu Bank Dunia. Cara pengukurannya melihat dari pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di negara tersebut. Negara yang memiliki stabilitas politik dan kinerja ekonomi yang baik akan menarik negara lain untuk menanamkan modalnya. Aktivitas politik di negara yang banyak konfliknya akan berdampak terhadap hilangnya kepercayaan terhadap pergerakan mata uang dan permodalan. Apabila berita mengenai stabilitas politik dan kinerja ekonomi positif, maka harga saham juga akan naik. Perjalanan sejarah pasar saham memiliki siklus yang matang, salah satunya ketika momen pemilihan presiden. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai mengurangi risiko mata uang. Yang pertama adalah menggunakan mata uang tunggal untuk seluruh transaksi.
Misalnya, perusahaan Indonesia hanya membuat dan menerima pembayaran dalam rupiah, alih-alih menggunakan mata uang asing. Yang kedua, menggunakan lindung nilai seperti forward exchange rate, future contract, FX swap, dan FX option. Misalnya, ketika mengambil forward, perusahaan mengunci nilai tukar pembayaran di masa depan dalam mata uang asing. Yang ketiga, menggunakan diversifikasi sumber pendapatan dengan menerima pembayaran dalam berbagai mata uang. Hal tersebut akan mengurangi risiko konsentrasi pendapatan pada mata uang tertentu. Yang keempat, fleksibilitas manajemen rantai pasokannya. Misalnya, perusahaan memiliki berbagai alternatif pemasok dengan berbagai mata uang pembayaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.